Hmm. Oke, berarti sekarang materinya konsep relasi berulang dalam bahasa pemrograman sama konsep matematika discrete dalam bahasa data. Pertama, aku kurang paham masih relasi berulang. Ada yang tahu definisinya? Definisi, definisi boleh sini. Definisi. Ya mungkin saya akan definisinya kan ya? Definisi coba cari aja di Google dah. Gak apa dah. Oh ya. Saya sumber aja lah. Enggak, oh ini ada. Oke. Ada. Definisi relasi berulang itu apa? Relasi yang mendefinisikan sebuah barisan. Langsung diketik apa gimana ya, Mas? Kopi aja dah, chat beta kopi dikit nih, ben arek sama cowok sambil baca semua. Tak baca Dengerin dulu tak? kurang. Tak Boleh, baca dulu. boleh. Untuk relasi berulang ini, jadi relasi berulang adalah relasi yang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan sebuah barisan itu, relasi berulang itu memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Nah, mungkin yang saya dapat dari Google itu seperti itu. Coba dah, kalau kirim di chat Zoom. Oke, bentar, kita kirim ya di chat ya. Apa ya, nanti habis definisi, coba saya contohnya aja sih. Habis definisi contoh udah sih, kan implementasinya aja. Oh iya, nanti paling ya saya nyoba dipakai Python paling. Oke. Bentar, sambil nyari contohnya ini aku. Oh iya, siap. Salah. Berarti relasi berulang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Untuk mendefinisikan sebuah barisan, relasi ulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Oh, berarti ini ada hubungan barisan ya? Oh iya. Coba dah, tinggal sekalian langsung contohnya ada biar bisa lebih jelas. Nah, ini udah ada ini contohnya sih. Tak baca ya. Boleh. Seseorang mendepositokan uang sebesar 2 juta. Nah, jadi uang awal ini sebesar 2 juta. Nah, terus pada sebuah bank dengan bunga 14% per tahun. Nah, jika AN menyatakan jumlah uang pada akhir tahun ke N, nah di sini diminta untuk mencari sebuah relasi berulang dan syarat awal yang mendefinisikan barisan AN. Nah, tak kirim di chat Zoom ya. Ya. Oh, berarti bisa juga majemuk, bunga majemuk pakai relasi berulang. Biasanya kalau bunga majemuk itu kan emang pakai rumus bunga majemuk, itu bisa. Coba dulu dah, kirim. Iya. Gimana? Coba tak kirim sih ya. Bisa apa enggak ini? Coba dulu dah. Nah, itu wis sudah dikirim wis. Ini kita dulu. Relasi berulang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Nah, ini definisi yang tadi, salah copy aku. Bukan salah kirim, Pak. Yang tadi. salah copy. Iya, salah copy, Bos. Aku nggak copy ya. Oh, ini kurang berarti. Oh, salah. Nah, ini ya. Nah, ya itu. Coba mungkin dari kalian atau gimana ya? Benar apa enggak untuk soalnya? Ya soalnya benar sih. Soalnya udah bilang ini nyari sebuah relasi berulang. Ya benar sih contohnya. Maksudnya ya kan apa ya? Ya meskipun kita nggak tahu apa relasi berulang, tapi di sini soalnya udah minta nyari relasi berulang, berarti kan benar soalnya ini mengimplementasikan gitu. Seorang mendepositokan
uang sebesar 2 juta pada sebuah bank dengan bunga wajibmu 14% per tahun. Jika AN ini kecil harusnya menyertakan jumlah uang pada akhir tahun KN adalah sebuah hasil berulang syarat awal dari perusahaan AN. Berarti apa nih menurut kalian ini penyelesaiannya? Buat penyelesaian atau penyelesaian. Berarti gimana kan itu kan kayak A0-nya kan 2 juta kan berarti ya? Oh iya benar. Berarti A0-nya A0 ini anu ya? Modal apa? Awal itu ya? Oke. A0 berarti sama dengan jadi kan kayak misal kayak nyari di tahun pertama kan ya. Berarti kan rumusnya itu kayak di tahun pertama itu kan berarti kita misalkan dengan A1 mungkin ya. Oh iya, Dan ini berarti kan bisa. rumusnya sama dengan A sebelumnya itu ditambah dengan bunga dari bank tersebut. Misal kayak bunganya kan 14%, berarti tinggal ditambahkan 0,14 dikali dengan A0 itu. Kayak Oh iya berarti anu ya apa? Nyari nyari total dari uang itu yang dalam tahun pertama, misal tahun pertama berarti itu dapat itu dari modal awal atau A0-nya itu ditambah bunganya itu ya. Nah, bunganya itu dapat dari bunga dikali modal awal. Nah, sedangkan modal awal ini pasti sebelum dari ini. Oh, oke, paham. Jadi gini nggak sih? Karena ini A1 nih misalkan aja sebagai jumlah uang pada tahun pertama. Pada tahun pertama. Berarti ini ada A0 ya kan ya, A0 ditambah 0,14 atau bunganya 14% ya kan, dikali ya modal awalnya 2 juta itu kan. Ya kan? Iya nggak sih? Iya ya gitu maksudku. Oke. Nah, ini berarti pada tahun pertama nih ya. Pada akhir tahun pertama berarti. Tahun ke-1. Berarti kalau pada berarti coba ke pada tahun kalau kedua gimana? Kalau pada akhir tahun kedua ini. Nah, berarti kalau gitu kan dari tahun sebelumnya kan katanya yang itu relasi berulang yang didefinisikan tadi. Oh ya, suku sebelumnya. Sebelumnya. Berarti kan tinggal A2 sama dengan A1. Ya sih. Ya sih gitu. Oh ya kan sebelumnya udah tahu ya A1 ditambah ya, berarti tinggal ngubah sukunya ini ya sama kayak yang atas ya. Ngubah sukunya itu. Dikali A0 A1. Sorry. Ya. Ya. Nah, berarti kalau pada akhir tahun ke N, ini anggaplah kita cari rumusnya ya. Berarti ini tinggal ya AN itu sama dengan AN-1 ditambah dengan jumlah bunganya. 0,14 dikali A-1. Oh ya, dulu. A-N-1 gini ya? Di bawah ya, ya? Oh iya, karena benar. Ditambah salah. Ditambah ya Allah. Nah, ditambah 0,14. Oke, kok anu nih? Nah, oke. Ditambah nanti aja. Tambah 0,14 tetap karena bunganya dikali sama AN1 juga ya? 1 ya. Ya gitu sih. Jadi ini berarti nah N-nya ini sih karena ini ya pasti N-nya lah harus 1 lah minimal, nggak boleh 0. Ya. Harus minimal 1, berarti lebih dari 1 N-nya. Lebih dari sama dengan 1. Berarti ya kasih persyaratan aja. Berarti ini apa ya? Nah, dengan N halus
lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan. Jadi udah simbolnya 1. Ya gini berarti ya. Ya gitu Pak. Berarti kalau diubah ke bahasa pemrograman gini. Jadi kalau diubah ke bahasa pemrograman, anggap aja ini kayak rekursif ya, karena dia harus nyari yang sebelumnya. Coba dulu lah ke Python, pakai Python ya. Berarti kita buat dulu aja, anggaplah fungsi namanya relasi berulang dengan parameter n. Intinya itu kalau misalnya dia nyari ke suku pertama, berarti dia harus tahu suku satu sebelumnya. Kalau nyari berarti tahu A0, A0 itu kan dari awal. Terus kalau mau nyari suku kedua, harus tahu suku pertama. Nah, suku pertama juga harus tahu suku yang ke-0. Nah, berarti kalian harus buat fungsi yang berrekursif. Berarti anggap aja ngikutin dari itu aja, nggak apa, ngikutin dari sini udah bisa kayaknya. Berarti dari sini. Berarti kayak gini. Kalau misalnya n-nya itu sudah 0, berarti return-nya aja langsung ke awal. Itu 2 juta ya. 123. Nah, kalau misalnya enggak, berarti dia harus nyari suku sebelumnya. Berarti dia harus nyari definisi. Relasi berulang di mana parameternya paling 1 ya, karena an-1 kan. Nah, ini ditambah bunganya 0,14 dikali, ini kok dalam kurungan memastikan aja, dikali relasi berulang dengan parameternya n-1 ini. Jadi kalau misalnya kita minta nyari print sebuah relasi berulang atau nyari suku relasi berulang pertama sampai ke 3 lah, enggak. Gini, ya benar ya. Kira-kira gimana ya, Pak. Berarti ini waktu tahun pertama, akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Benar nggak ya kira-kira ya? Kan model awalnya 5 juta. Terus setiap tahun dia dapat 14% dari akhir dari tabungan akhirnya. Berarti ya 2 juta dikali 14%, tambah ya. Ini kurang lebih bener nggak sih? Kurang lebih. Ya, tinggal pakai ini aja, rekursif, tapi ngikutin dari rumus yang ada di sini, yang dapat ini ya. Oke, berarti tinggal taruh aja ini apa? Salah. Ini berarti implementasi pada bahasa pemrograman Python. Python. Nah, ya aja udah. Nah, ya udah. Bener lah. Oke. Aman sih. Berarti S berulang udah dapat contohnya ya. Contoh pengaplikasiannya dipakai dari bunga, nanti dirapikan lagi dah ya kalimat-kalimatnya. Di bunga majemuk. Oke. Coba sekarang nanti langsung ke yang kedua. Konsep matematika discrete dalam basis data. Menurut kalian apa aja deh? Aku belum kepikiran soalnya. Kalau dari contoh yang sederhananya sih itu dari konsep bit ya. Kalau konsep bit itu kan panjang data sih. Nah, kalau misal kita kan belajarnya Postgre dan di Matis itu materinya bilangannya bilangan biner, ada bilangan desimal, oktal dan sebagainya. Jadi kalau misal kita diaplikasikan ke database, misalnya ke Postgre itu kita kalau misal buat suatu kolom itu kan pasti ada tipe datanya sih. Misal kita tipe datanya pakai varchar gitu. Nah, terus panjang datanya itu. Misal kayak ini gitu ya, kayak misalnya create table bla bla bla, misal ada yang namanya nama gitu, kolomnya nama, terus tipenya varchar, itu dalam kurungnya itu ya, yang panjang datanya lah. Oke, berarti konsep matematika dasar script yang dipakai di basis data, salah satu
nya adalah nanti dirapikan ya lah. Seenggaknya tahu dulu kita apa dulu anunya, kayak konsepnya apa, nanti untuk penjelasannya bisa lebih belakangan dulu lah. Berarti pertama ini penggunaan ini ya, penggunaan bit ya, penggunaan panjang data lah gitu kan, untuk menentukan panjang data maksimum yang tertampung. Ya tak susun kata-katanya Yus, nanti biar tinggal pasti aja. Oke, siap. Adalah bit, konsep bit pada tipe data varchar. Berarti ya pertama ini, mungkin ada lagi nggak yang kepikiran? Contohnya apa lagi? Itu sih aku nemu yang itu enkripsi password. Jadi kalau misal kita buat kayak username atau password mau dimasukkan ke database itu, jadi passwordnya itu bisa dienkripsi dulu gitu. Paham nggak? Nah, jadi awalnya kayak kalau misal passwordnya itu admin 123 gitu ya. Nah, itu sebelum masuk ke database itu berubah gitu, jadi kayak simbol-simbol. Kadang ada simbol aritmatikanya juga kalau nggak salah. Jadi kayak ada sama dengan, $, kayak gitu-gitu sih. Oh, berarti data yang masuk ke database itu bukan data sebenarnya dari data password ya? Di enkripsi. Oh ya ya ya. Oh, itu matis ya ya ya. Berarti enkripsi password merupakan enkripsi password sebelum data dimasukkan ke database merupakan konsep diskrit yang bertujuan untuk keamanan pasti ya, karena ya sih, karena kalau misalnya kita sebagai user menggunakan aplikasi dari siapa gitu ya, kita diminta untuk buat akun gitu kan, buat akun di mana misalnya akunnya username ada password gitu, atau email atau password gitu. Nah, passwordnya pasti kan kita nggak pingin semua tahu katanya, termasuk pun itu developernya. Ya ya benar. Dan untuk keamanan data, keamanan data. Nanti coba kalimatnya disusun lagi dah. Sementara gini dulu ya, kayak apalah dulu yang termasuk dalam Madis masuk ke dalam Dasda gitu. Apalagi ada lagi nggak? Pengaplikasiannya bukan banyak nggak sih Rek, ke basis data? Ya, kayaknya bukan itu apa, cuma tentang menampung data, tapi tentang relasi datanya juga. Jadi misal ya, relasi dari data satu ke data lainnya. Jadi relasi ini yang masuk ke konsep matematika diskrit ini. Masuk nggak sih? Contoh relasinya kayak apa? Misal ya gini, misalnya kita punya basis data atau database, terus itu kita punya banyak tabel tuh di isinya. Jadi setiap tabel itu juga banyak datanya. Jadi untuk mengakses data yang ada di tabel yang berbeda, kan kita perlu namanya ya relasi gitu. Terus aku barusan cari-cari di internet. Nah, contoh relasi yang biasanya dipakai itu ada banyak ini. Union, intersect, difference, join, dan lain-lain. Nah, jadi entity atau tabel yang ada di basis data ini yang mempresentasikan himpunan dalam ini matematika diskrit. Itu sih yang aku temu. Masuk nggak? Berarti kayak ini ya. Masuk sih. Berarti mungkin yang paling kerasa ini ya, yang join ini ya. Kan kemarin dapat juga materi ini. Join. Oh, kalau union, intersect, interference ini kayak berarti mirip-mirip himpunan gitu ya, kayak diagram Venn gitu ya. Buat nyari yang gabungannya, nyari irisannya. Oke. Siap. Berarti kalimatnya sementara lagi lanjut dulu. Ya, Format nanti dan tabel merupakan salah satu konsep matematika. Nanti tak susun lagi, terus tak kirim aja guys. Oke. Saya konsep matematika diskrit. Konsep matematika diskrit yang di diskrit contoh relasinya adalah yaitu antara lain itu jawabnya union ya, union gabungan, intersect atau irisan, terus difference atau beda gitu, kayak salah satunya siapa difference yes different
sama join yang paling kerasa kita sampai sekarang karena belajarnya masih join lah. Oke, lanjut. Sudah 3 sih. Kira-kira ada yang nemu lagi nggak? Ini enggak sih penggunaan DDL? DDL. Enggak. Oh, ngoding. Heeh. Gimana tuh? Jadi di DDL itu kan kayak ada bahasa pemrograman yang digunakan untuk kayak memodifikasi struktur dari suatu objek ya, yang bentuknya itu kayak gambar atau skema. Nah, di DDL itu ada data yang memerlukan konsep aritmatika juga. Gimana? Bisa? Oh, kalau misalnya kita kan kadang kan yang kayak kemarin ini yang misalnya ada kayak ngoding, terus disuruh milih-milih data yang ada syaratnya. Jadi itu kayak pakai lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, jadi ada yang data yang tipe integer gitu. Oh iya sih, iya sih. Oh iya, integer kan ya integer juga main-main sama angka pasti ya. Oh iya ya. Berarti DDL dalam bahasa pemrograman basis data memerlukan konsep dari matematika dasar seperti penggunaan simbol aritmatika kurang dari lebih dari kurang dari sama dengan dan sama dengan ya, dan sama. Oke, jadi pertama konsep bit ya, bit pada varchar, tipe varchar ya sih varchar itu yang dalam kurungnya itu untuk menentukan panjang datanya. Terus di sini ada enkripsi password sudah masukkan dalam matematika sudah masukkan dalam basis datanya, database-nya. Terus ada ini relasinya ya, join itu ya sih, itu konsepnya NADIS ya. Terus terakhir DDL ya, bahasa pemrograman dalam bahasa data memerlukan konsep jadi matematika dasar seperti penggunaan simbol aritmatika kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan sama dengan. Ya deh, udah 4 sih. Dari aku sebenarnya cukup sih. Apa masih ada kira-kira? Cukup sih menurutku. Paling tinggal Cukup. dikembangkan aja ya. Iya sih, tinggal dikembangkan aja sih. Apa udah ada yang enggak? Udah ada yang bisa ngerangkai katanya dah. Nantilah gampang ya, bagai kayak katanya ya, kita nyari-nyari kayak inilah kayak penjelasan lebih detail lah ya bisa. Oke, berarti tinggal ngerapkan aja ya, tinggal bikin poster, terus ya udah sih tinggal ngirim ininya ya. Oh, tidak siap. Berarti saya mungkin dah selesai.